Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan Rahman dengan NIM 67012201109 dari kelas D3GSI 4603. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IP address atau yang disebut dengan pengalamatan jaringan untuk memenuhi mata kuliah arsitektur jaringan komputer. Mari kita mulai. Baik, materinya ada pengertian IP address, konversi bilangan biner ke desimal, konversi bilangan desimal ke biner, identifikasi address class, identifikasi porsi network dan porsi host, menentukan network berdasarkan subnet mask, menentukan host berdasarkan subnet mask, menentukan default subnet mask dari IP. Kita lanjut. Baik, apa itu IP address? IP address adalah serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat dalam jaringan internet atau jaringan komputer lainnya. Dalam penggunaannya, IP address ini berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan internet atau jaringan komputer lainnya. Lanjut. Cara mengubah bilangan biner ke desimal. Baik, materi kali ini, di materi ini, mengubah bilangan biner ke desimal ini menggunakan metode penjumlahan. Bisa dilihat di sini kita sudah punya dua soal, 1001, 1001, sampai dengan 146. Itu hasilnya dari mana? Hasilnya bisa dilihat dari gambar yang di sini, 128. Kita menjumlahkan angka ini yang ada angka satunya ini. Baik, jadi 128 ditambah 16 ditambah 2, hasilnya 146. Sama dengan soal yang kedua, 64 tambah 32 sama dengan 96. 96 tambah 16, 112. 112 tambah 4, 116. Ditambah 2, 118. Ditambah 1, 119. Lanjut. Baik, cara mengubah bilangan desimal ke biner. Di sini kita punya dua angka, 238 dan 34. Ini caranya hampir sama dengan mengubah bilangan biner ke desimal, hanya kita menggunakan metode pengurangan. Jadi angka yang jadi kita 238 ini kita kurangi dengan angka yang ada di atas ini, 178, 64, 32 dan seterusnya. Jika masih bisa dikurangi berarti ada angka 1. Jika tidak bisa berarti kita masukkan angka 0. Jadi 238 dikurang 128, apakah bisa? Bisa. Kita tulis angka 1. Sisanya dikurangi 64, apakah masih bisa? Kalau masih bisa, kita tulis 1. Sisanya dikurangi 32, masih bisa, kita tulis 1. Nah, karena sisa tidak bisa dikurangi 16, maka kita tulis 0 di sini. Lanjut, apakah sisanya bisa dikurangi 8? Bisa, kita tulis 1. Bisa dikurangi 4, kita tulis 1 lagi. Bisa dikurangi 2, kita tulis lagi 1 sampai tidak bisa dikurangi 1. Nah, kalau itu sampai di sini, berarti sudah tidak bisa dikurangi. Prosesnya sudah selesai. Sama dengan yang di bawahnya, 34 ini. 34 tidak bisa dikurangi 128 dan 64. Kita tulis 0 di kedua ini. Nah, 34 apa bisa dikurangi 32? Bisa. Kita tulis 1 dan seterusnya sampai angka 1. Kita lanjut. Identifikasi address class. Di sini ada 5 kelas. Kelas A, range IP-nya dari 0 sampai 127. Kelas B, range IP-nya 128 sampai 191. Kelas C, range IP-nya 192 sampai 223. Kelas D, range IP-nya 224 sampai 239. Kelas E, range IP-nya dari 240 sampai 265. Kita lanjutkan. Identifikasi porsi network dan porsi host. Nah, di sini kita punya 4 soal yang dilingkari, 2 soal porsi network dan 2 soal porsi host. Dan di kiri kita punya subnet mask. Kelas A 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Kelas C
255.255.255.0. Baik, untuk versi network soal versi network yang pertama, ini ada 177.100.18.4. Nah, mengapa yang dilingkari hanya dua nomor yang di atas itu? Karena 177 ini masuk ke kelas B, di mana kelas B subnet masknya 255.255.0.0. Jadi, soal yang dilingkari ini mengikuti dari subnet masknya. Karena 177 ini masuk ke kelas B, maka kita masukkan soal itu ke subnet mask kelas B. Kita lanjut ke soal di bawahnya, 119.18.45.0. Nah, karena kita melihatnya dari 3 digit angka di depan ini ya. 119 ini kan masuk ke kelas A. Jadi, kita versi networknya ini mengikuti subnet mask kelas A 255.0.0.0. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal versi host 10.15.123.50. Nah, karena si 15 ini kita di versi host ini kita bukan ngikut dari 255-nya ini ya, tapi kita ngikutin si nolnya. Nah, karena yang ini dilingkarinya ada 3 digit, ada 3 eh, angka yang dilingkarin, kita masuk versi host ini ke kelas A, di mana kelas A ini bisa dilihat sendiri, ini 255.0.0.0. Nah, kita lanjut ke soal yang di bawahnya, 171.2.199.31. Nah, karena yang dilingkarin ini hanya 2 angka, maka kita masukkan versi host ini ke subnet mask kelas B. Dan karena juga tuh 199 kan masuk ke kelas B ya. Jadi, kita masukkan si versi host ini ke kelas B. 255.255.0.0. Baik, kita lanjut. Menentukan network berdasarkan subnet mask. Di sini, mengapa di jawaban ini terteranya 10.10.48.0, padahal di sini ada angka 80. Karena si 80 ini masuk ke subnet mask 0. Di mana kalau di sini angka yang masuk ke subnet mask 0 ini tidak dianggap. Maka yang diambil hanya dari 255-nya ini. Itulah kenapa jawabannya jadi 10.10.48.0. Sama seperti dua soal yang di bawah ini, kita lihat soal yang kedua dulu. 192.149.24.191. Nah, sama seperti yang di atas, karena 191 ini masuk 0, jadi yang kita tulis di jawabannya adalah 192.149.24.0. Soal yang terakhir, 150.203.23.19. Karena 23 dan 19 ini masuknya ke subnet mask 0, maka kita tulis di jawabannya adalah 150.203.0.0. Kita lanjut. Menentukan host berdasarkan subnet mask. Maaf. Menentukan host berdasarkan subnet mask. Di sini, kebalikan dari yang menentukan network tadi, di menentukan host ini kita tidak mengikuti 255, tapi kita ikutin si nolnya ini. Itulah kenapa di jawabannya tertulis 0.0.18.2. Karena di sini yang 188 dan 10-nya ini masuk ke 255. Jadi itu tidak kita anggap. Sama seperti soal yang di bawahnya, 10.10.48.80. Di sini 3 angka tersebut masuk ke 255 subnet masknya. Jadi tidak kita tulis, yang kita tulis hanya si 80 karena 80-nya ini masuk ke subnet mask 0. Sama itu berlaku juga ke dua soal di bawah ini. 222.49.49.11. Karena si 3 angka depan tadi masuknya ke 255 subnet masknya. Jadi kita hanya tulis di jawabannya 0.0.0.11. Soal yang terakhir juga sama. 128.23.230.19. Karena si 128 dan 23 ini masuk ke 255, jadi yang kita tulis di jawabannya adalah 0.0.230.19. Kita lanjut.
menentukan default subnet mask dari IP. Nah, di sini si IP-nya ini, si subnet mask-nya ini ngikutin IP-nya. Jadi 177.100.18.4 kita bisa lihat si 177 ini masuk ke kelas B ya. Masuk ke kelas B. 177 ini masuk ke kelas B, maka kita taruh IP-nya di sini juga yang dari kelas B, di mana IP-nya adalah 255.255.0.0. Soal yang kedua juga sama. Kita lihat dari 3 angka yang di depan ini ya. Ini 119.18.45.0. Karena si 119 ini masuk ke kelas A, maka yang kita taruh IP-nya di sini adalah IP kelas A, di mana IP-nya adalah 255.0.0.0. Kita lanjut ke dua soal di bawah ini. 191.249.234.191. Kita lihat, kembali lagi, kita lihat di 3 angka di depan ini. Karena 191 ini masuknya ke kelas C. Enggak, salah. Karena si 191 ini masih masuk ke kelas B, kita tetap tulis di sini IP kelas B juga. 255.255.0.0. Yang terakhir 223.23.223.109. Nah, karena si 223 ini masuknya ke kelas C, maka kita tulis IP-nya di sini, IP kelas C, di mana IP-nya adalah 255.255.255.0. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.